Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loga Ayu Trimilenium NPM 1701010114 ingin mempresentasikan mengenai negosiasi internasional dan lintas budaya. Yang pertama yaitu negosiasi internasional seni dan sains. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman pada lintas budaya. Selanjutnya yaitu apa sih yang membedakan negosiasi internasional itu? Yang membedakan negosiasi internasional terdapat dua konteks. Yang pertama yaitu konteks lingkungan, yang kedua yaitu konteks terdekat. Salakus 1988 mengemukakan 7 faktor dalam konteks lingkungan yang membuat negosiasi internasional lebih menantang dibandingkan negosiasi di dalam negeri. Faktor-faktor ini dapat berfungsi untuk membatasi organisasi yang bergerak di dunia internasional, dan negosiator perlu menerima dan memahami dampak dari berbagai faktor tersebut. Pada konteks terdekat, membahas berbagai konsep dari model negosiasi internasional. Patak dan Habib 1996 yang menekankan bahwa konteks terdekat memiliki pengaruh penting terhadap negosiasi. 7 faktor dalam konteks lingkungan itu meliputi 1. Pluralisme hukum dan politik, 2. Ekonomi internasional, 3. Pemerintah dan birokrasi asing, 4. Ketidakstabilan, 5. Ideologi, 6. Budaya, dan yang terakhir yaitu pemegang saham eksternal. Selanjutnya terdapat 4 penekanan konteks terdekat. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar, yang kedua, tingkat konflik, yang ketiga, hubungan antara para negosiator, yang keempat, hasil yang diinginkan, yang terakhir, pemegang saham yang terdekat. Selanjutnya, mengkonseptualisasi budaya dan negosiasi. Di sini ada dua aspek budaya yang mencerminkan konseptualisasi budaya dan negosiasi. Budaya itu dapat dipahami sebagai fenomena. Yang kedua yaitu level group yang berarti masyarakat dengan berbagai kepercayaan. Ada pula dua perspektif bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi proses negosiasi. Yang pertama yaitu perspektif praktisi dan yang kedua yaitu perspektif peneliti. Selanjutnya kita akan membahas perspektif praktisi. Di sini definisi negosiasi dapat mempengaruhi negosiasi. Cara berkomunikasi dari para negosiator yang berbeda juga akan mempengaruhi negosiasi. Komunikasi verbal dan nonverbal dari lawan negosiasinya juga perlu dipelajari oleh setiap negosiator karena itu juga dapat mempengaruhi dari hasil negosiasi. Pilihan mengenai apakah lebih mementingkan individu atau kelompok juga merupakan produk dari budaya yang juga akan berpengaruh terhadap negosiasi. Dan bagaimana kesepakatan dapat terbentuk juga bisa menjadi cerminan dari budaya. Selanjutnya yaitu perspektif peneliti. Menurut perspektif peneliti, ada 4 hal yang menunjukkan pengaruh dari budaya terhadap proses negosiasi internasional. 4 hal tersebut yaitu outcome negosiasi, proses negosiasi, kognisi negosiasi, dan etika dan taktik negosiasi. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh studi kasus mengenai negosiasi internasional dan lintas budaya. Misalnya pada gaya budaya Cina dan budaya Amerika. Pada gaya budaya Cina, kecenderungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, atensi terhadap wajah diri, penampilan, harga diri yang sering ditunjukkan dengan kemewahan. Yang kedua, spesialisasi. Nah, di sini negosiator memang harus ahli di bidangnya atau membawa ahli-ahlinya selama negosiasi. Yang ketiga, menyukai perhatian tulus klien terhadap topik keluarga. Sedangkan pada budaya Amerika, pada umumnya didefinisikan dengan kecenderungan
memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri dan mengedepankan profesional. Yang kedua, straight to the point atau langsung ke pokok masalah atau pembicaraan yang sedang dibahas. Yang ketiga, kemampuan tawar-menawar. Yang keempat, minatnya pada sistem paket. Nah, perbedaan pendekatan budaya negosiasi bisnis antara Amerika dan Cina dalam paparan yang dikemukakan pihak Amerika dalam hal ini dipresentasikan oleh Mr. Jonas. Terlihat bahwa budaya negosiasi bisnis di Amerika adalah langsung pada intinya, pada inti masalah, straight to the point, dalam artian mereka enggan untuk berlama-lama dalam ritual penyambutan dan acara kekeluargaan lainnya yang dipersiapkan oleh pihak Cina. Yang kedua, budaya Amerika lebih menyukai hal-hal detail atau rinci tentang segala hal yang menyangkut kontrak bisnis. Yang ketiga, mitra bisnis adalah mitra bisnis, bukan teman, apalagi keluarga. Jadi, komunikasi pun hanya sebatas bisnis, tidak perlu membicarakan hal-hal pribadi di luar pembisnis. Yang keempat, kesempatan bisnis harus diupayakan secepat mungkin, dalam artian tidak mau membuang-buang waktu untuk hal-hal lain di luar bisnis. Dan yang terakhir, dalam pengambilan keputusan, seorang negosiator bisa langsung mengambil keputusan sejauh tidak menyimpang dari kebijakan umum perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.